Malam itu hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di pinggiran hutan cemara. Di sebuah rumah panggung tua yang hampir roboh, tinggallah seorang pemuda bernama Bagas, berusia 23 tahun. Sejak kecil, Bagas sudah terbiasa hidup sendiri. Ia hanya mengenal ibunya yang sudah meninggal ketika Bagas masih berumur 10 tahun. Ayahnya? Tak ada yang tahu siapa dia. Ibunya selalu menghindar setiap kali Bagas bertanya tentang sosok ayahnya. "Ayahmu jauh, sangat jauh, nak," hanya itu yang pernah ibunya katakan sebelum meninggal dalam keadaan misterius. Bagas tumbuh menjadi pemuda yang keras kepala dan tertutup. Namun, ada satu hal aneh yang selalu ia rasakan sejak kecil. Setiap malam bulan purnama, tubuhnya terasa panas, seolah ada sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Kadang ia bahkan bermimpi melihat sosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala, memanggil-manggil namanya dari balik pepohonan gelap. Malam itu, setelah pulang dari ladang, Bagas melewati jalan kecil di tepi hutan. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan bergoyang seperti sedang menari dalam kegelapan. Tiba-tiba, Bagas berhenti melangkah. Di ujung jalan yang remang-remang, berdiri seorang wanita berambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan gaun putih kusam. "Bagas," bisiknya lirih, namun cukup jelas terdengar di tengah suara gemuruh hujan. Bagas tertegun. Tubuhnya membeku. Wanita itu mendekat perlahan, langkahnya seperti melayang di atas tanah yang becek. Wajahnya tetap tertunduk, namun Bagas bisa melihat tetesan darah mengalir dari ujung rambutnya yang basah kuyup. Kau siapa?" teriak Bagas, mencoba bersikap berani meski jantungnya berdetak sangat cepat. Wanita itu hanya berdiri diam beberapa meter di depannya, kemudian mengangkat wajahnya perlahan. Mata kosong dan hitam legam menatap Bagas, membuat darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. "Aku, ibumu, yang sebenarnya." Bagas mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Itu tidak mungkin. Ibuku sudah mati." Wanita itu tertawa kecil, suara tawanya bergema seperti berasal dari dalam tanah. "Ya, ibumu yang manusia sudah mati. Tapi aku yang melahirkanmu di dunia ini. Darahmu bukan darah manusia sepenuhnya, Bagas." Tiba-tiba kilat menyambar langit, membuat sekeliling tampak terang sesaat. Dalam cahaya kilat itu, Bagas melihat pemandangan mengerikan. Tubuh wanita itu mulai berubah. Kulitnya mengelupas, menyisakan daging hitam berkeriput. Tangannya memanjang dengan kuku-kuku tajam seperti cakar, dan matanya berubah menjadi merah menyala. Bagas berteriak dan lari sekuat tenaga menuju rumah. Sesampainya di rumah, ia segera mengunci pintu dan jendela, tubuhnya gemetar hebat. Tapi ketika ia berbalik, wanita itu sudah berdiri di dalam rumah, menatapnya dengan sorot mata yang tajam. "Rahasiamu sudah saatnya terbuka, nak. Kau bukan manusia biasa. Kau adalah anakku, anak dari dunia kegelapan." Bagas jatuh terduduk, nafasnya tersengal-sengal. Dalam kepanikan dan ketakutan yang tak terbendung, sebuah bisikan aneh terdengar di telinganya, bisikan yang seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Selamat datang, Bagas, waktumu telah tiba." Bagas terduduk lemas di sudut rumah. Matanya tak berkedip menatap sosok menyeramkan yang mengaku sebagai ibunya. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu melangkah pelan mendekati Bagas, setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai kayu yang dingin. "Cukup, jangan dekati aku," teriak Bagas histeris, tangannya mencari-cari benda di sekitar untuk membela diri. Sosok wanita itu hanya tersenyum sinis, lidah panjangnya menjulur menjilat bibir hitam yang membusuk. "Kau pikir bisa lari dari takdirmu? Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darahku, darah kegelapan yang tak bisa kau tolak." Tiba-tiba angin kencang berhembus masuk dari celah jendela, membuat seluruh ruangan bergetar. Lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan bergoyang hebat sebelum akhirnya padam. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya suara napas Bagas yang terdengar, terengah-engah, diselingi isak ketakutan. Brak! Sesuatu menghantam keras pintu depan. Bagas terlonjak, jantungnya seakan hendak meledak. Ia menggenggam pisau dapur yang entah sejak kapan sudah ada di tangannya. Dalam kegelapan itu, terdengar suara geraman pelan, seperti suara binatang buas yang lapar. "Lihatlah, Bagas," suara wanita itu kembali terdengar,
mereka datang, saudara-saudaramu dari dunia lain. Mereka ingin bertemu denganmu. Dari balik jendela yang retak, Bagas melihat bayangan-bayangan hitam berkumpul di luar rumah. Mata-mata merah menyala bermunculan di kegelapan, menatap lurus ke arahnya. Geraman dan suara cakaran mulai terdengar semakin keras. Apa maumu dariku? Bagas berteriak histeris, peluh dingin membasahi tubuhnya. Sosok wanita itu mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus ke arah Bagas. Kau adalah penerusku, Raja Kegelapan yang baru. Sudah saatnya kau menerima takdirmu. Tiba-tiba, cakar tajamnya menerkam lengan Bagas. Bagas menjerit kesakitan, darah segar mengucur dari luka yang dalam. Namun anehnya, darah itu tidak berwarna merah, melainkan hitam pekat, berkilau seperti tinta gelap di bawah cahaya kilat. Bagas menatap luka itu dengan mata terbelalak. Apa ini? Bisiknya ketakutan. Wanita itu tertawa keras, suaranya bergema hingga ke seluruh penjuru rumah. Itulah warna darahmu yang sebenarnya, Bagas. Kau bukan manusia, kau adalah anakku, anak dari kegelapan. Tiba-tiba, pintu depan jebol, dan makhluk-makhluk mengerikan masuk berbondong-bondong. Tubuh mereka besar, berbulu hitam pekat, dengan wajah yang menyerupai serigala tapi bermata merah membara. Mereka mengelilingi Bagas, seolah menyambut seorang raja yang baru pulang ke kerajaannya. Bagas memejamkan mata, tubuhnya menggigil hebat. Namun, saat ia membuka matanya kembali, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya memucat, matanya perlahan-lahan berubah menjadi merah, dan luka di lengannya mulai menyatu dengan sendirinya, tanpa bekas sedikit pun. Terimalah kekuatanmu, Bagas, seru wanita itu, sebelum tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam pekat yang menyatu ke dalam tubuh Bagas. Bagas berteriak keras, merasakan panas yang luar biasa dari dalam dirinya. Makhluk-makhluk itu menunduk, sujud di hadapannya. Dan di tengah rasa sakit dan ketakutan itu, Bagas mendengar suara-suara berbisik dari kegelapan. Kau telah terlahir kembali, sebagai penguasa malam. Rumah itu berguncang hebat, dan dari kejauhan, terdengar lolongan panjang yang menggema hingga ke seluruh desa. 6456. Suasana desa berubah mencekam setelah malam itu. Orang-orang mulai membicarakan tentang suara-suara aneh yang terdengar dari arah rumah Bagas, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan hitam besar berkeliling di hutan cemara. Namun yang lebih membuat geger, keesokan paginya, 5 orang warga ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan mata terbelalak, seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Bagas? Ia tak lagi terlihat di desanya. Rumah panggung tua itu kini tampak kosong, tapi setiap malam, cahaya merah samar tampak berpendar dari balik jendela, dan suara lolongan serigala menggema hingga membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Bagas duduk mematung di depan cermin. Wajahnya tampak berbeda, matanya merah, kulitnya pucat, dan aura hitam pekat melingkupi tubuhnya. Tangannya mengepal kuat, merasakan kekuatan besar yang kini mengalir di nadinya. Apa yang sudah terjadi padaku? Bisiknya pelan. Tiba-tiba cermin di depannya bergetar, dan bayangan iblis wanita yang selama ini menghantuinya muncul kembali. Bagas, kekuatanmu belum sepenuhnya bangkit. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Katanya dengan suara berat. Apa lagi? Teriak Bagas, matanya berkaca-kaca antara marah dan takut. Wanita itu tersenyum lebar. Ayahmu masih hidup. Dia yang selama ini mengunci kekuatanmu. Dia ada di hutan ini, bersembunyi, takut kekuatanmu akan membangkitkan kekuatan gelap yang selama ini dia pendam. Bagas tertegun. Ayahku? Dia, siapa sebenarnya? Sebelum wanita itu menjawab, suara dentuman keras terdengar dari luar rumah. Tanah bergetar hebat, dan semua benda di dalam rumah berjatuhan. Bagas berdiri waspada, menggenggam pisau yang kini terasa kecil di tangannya yang berotot. Brak! Pintu depan roboh, dan dari sana masuklah sosok lelaki tua berjubah hitam, matanya tajam berkilat. Di belakangnya, ada puluhan warga desa yang membawa obor dan senjata tajam. Bagas, kau harus dihentikan sekarang juga, teriak lelaki itu lantang. Sorot matanya menusuk Bagas, penuh kebencian dan rasa sakit yang dalam. Siapa kau? Teriak Bagas.
Lelaki tua itu maju satu langkah, menatap Bagas tajam. "Aku, ayah kandungmu." Dunia seolah berhenti berputar. Bagas mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kau ayahku? Tapi kenapa selama ini kau menghilang? Kau biarkan aku tumbuh tanpa tahu siapa diriku?" Lelaki itu menatap sedih. "Aku lari, karena ibumu. Dia bukan manusia, Bagas. Dia mengutukku dan memaksaku meninggalkanmu agar kekuatan iblis dalam dirimu tak pernah bangkit." Bagas menggertakkan gigi, darah hitamnya terasa mendidih. "Terlambat. Semuanya sudah terjadi. Aku bukan manusia lagi." Tiba-tiba tubuh Bagas berubah drastis. Matanya menyala merah terang, cakarnya memanjang, dan aura hitam pekat menyebar dari tubuhnya seperti kabut mematikan. Warga desa berteriak ketakutan, mundur sambil mengangkat senjata seadanya. "Tidak, Bagas. Jangan biarkan kegelapan menguasaimu sepenuhnya," teriak ayahnya, membentangkan tangan seperti mencoba menahan energi yang memancar dari tubuh Bagas. Namun Bagas sudah tak mampu menahan amarah dan kekuatan yang meledak-ledak di dalam dirinya. Satu hentakan kaki, dan tanah di sekitarnya terbelah. Warga-warga terpental, obor-obor padam satu persatu. "Aku, bukan lagi Bagas yang dulu," teriaknya lantang, suaranya bergema seperti dari jurang neraka. Ayahnya menutup mata, menggenggam liontin kecil yang tergantung di lehernya. "Maafkan aku, Nak, kalau ini satu-satunya cara, aku harus menyegelnya kembali." Liontin itu bersinar terang, cahaya putih menyilaukan memancar dan mengelilingi tubuh Bagas. Bagas menjerit keras, tubuhnya melayang dan bergetar hebat. Kegelapan yang melingkupi tubuhnya mulai terpecah-pecah seperti kabut yang terbakar. Tapi sebelum cahaya itu benar-benar berhasil menyegel kekuatan Bagas, suara wanita iblis kembali terdengar, lebih keras dan mengguncang bumi. "Kau tidak akan pernah mengambilnya kembali. Dia milikku." Dari langit yang hitam pekat, sosok raksasa hitam bermata merah turun dengan kecepatan kilat, menghancurkan tanah di sekitar mereka. Ayah Bagas terpental keras, liontin di tangannya pecah berkeping-keping. Bagas jatuh tersungkur, nafasnya tersengal-sengal. Matanya perlahan menatap sang iblis yang kini berdiri di hadapannya. "Anakku, kau sekarang bebas. Kita akan memulai era kegelapan yang baru." Bagas masih bergulat dengan batinnya, antara kekuatan iblis yang sudah bangkit, dan setitik cahaya kecil di lubuk hatinya yang masih ingin menjadi manusia. Dan malam itu, lolongan panjang kembali menggema, menandai awal dari kegelapan yang lebih besar. Bagas berdiri terpaku di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia kegelapan. Matanya menatap tajam sosok iblis wanita yang memanggilnya, "Anak," sementara di kejauhan ayahnya yang terluka parah merangkak pelan, darah menetes dari mulutnya. "Nak, lawan dia, kau masih punya pilihan," rintih sang ayah dengan napas terengah. Sosok iblis itu mendekat, memegang bahu Bagas dengan tangan dingin yang berlumuran darah. "Kau bukan manusia. Kau dilahirkan untuk memimpin kegelapan. Terimalah takdirmu." Di dalam kepala Bagas, suara-suara berbisik semakin kencang, menggoda dan memaksa. Tubuhnya kembali memanas, kekuatan hitam berputar liar, siap meledak. Tapi di sela kegilaan itu, Bagas memandang wajah ayahnya, wajah yang penuh luka dan air mata. Seketika, kenangan-kenangan masa kecil membanjiri pikirannya, tawa teman-temannya, pelukan hangat ibunya saat masih bayi, dan ayah yang pernah memeluknya diam-diam sebelum menghilang. "Aku bukan kau," teriak Bagas tiba-tiba, matanya memerah, tapi bukan karena amarah, melainkan tekad. Ia mencabut pisau yang terselip di pinggang, lalu menusukkannya tepat ke dada sendiri. Seraa. Iblis itu menjerit melengking, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak. Apa yang kau lakukan?" Bagas jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Darah hitam bercucuran, tapi senyuman tipis muncul di bibirnya. "Lebih baik mati, sebagai manusia, daripada hidup, sebagai iblis." Cahaya putih yang sempat padam kini muncul kembali, jauh lebih kuat. Ia membungkus tubuh Bagas dan menyebar cepat ke seluruh desa, membakar habis kabut hitam dan makhluk-makhluk kegelapan yang masih tersisa. Iblis wanita itu menjerit keras untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya meledak menjadi abu, menghilang bersama semua kegelapan yang sempat menguasai malam.
Bagas rebah di tanah, napasnya tersengal pelan. Sang ayah berlari tertatih, memeluk tubuh anaknya yang sudah lemah. "Maafkan aku, Nak. Maafkan aku." Dengan sisa tenaga, Bagas menatap ayahnya dan tersenyum samar. "Aku hanya ingin jadi manusia." Dan di detik terakhir, mata Bagas terpejam pelan. Tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi cahaya putih lembut, hingga akhirnya lenyap tanpa bekas, seolah diambil kembali oleh alam. Malam itu menjadi malam terakhir teror menghantui desa. Esok harinya, desa tampak kembali tenang. Tapi, di sudut desa yang sepi, hanya tersisa sebuah liontin kecil yang berkilau pelan, seakan menjadi saksi bisu tentang perjuangan seorang anak manusia yang menolak takdir kelamnya. Dan sejak hari itu, legenda tentang Bagas, anak dari dunia lain, tetap hidup, sebagai pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, selalu ada secercah cahaya yang mampu memutus rantai kutukan.